Selamat pagi Bu Agnes, selamat datang Bu Dila. Kebetulan Bu Dila masih di jalan sehingga nanti masuknya menyusul begitu ya. Pada pagi hari ini akan dilakukan praktek mengajar siklus yang kedua atas nama Ibu Agnes. Kebetulan beliaunya sudah hadir dan siap. Ini Bu Dila juga sudah mengkonfirmasi saya. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini akan dilakukan praktek pembelajaran. Kebetulan Bu Agnes ini lagi di luar tempat Ibu karena kebetulan mencari sinyal yang sangat bagus. Tidak apa-apa, hanya dimulai sit-in saja. Kebetulan setelah ini nanti Bu Agnes akan langsung masuk ke kelas untuk mengajar praktek seperti biasa. Begitu nggih Bu Dila nggih? Baik Bu Agnes, silakan Ibu mengajar, merekam sendiri. Yang penting proses sit-innya sudah saya recordkan, nanti akan saya kirim ke Ibu. Itu ya Ibu Agnes ya. Ya Pak. Oke, semangat Bu Agnes. Saya persilakan Ibu untuk bisa memulai praktek mengajar. Gitu nggih. Tentang kegiatan dengan materi tukar menukar barang. Jadi sebelumnya Ibu akan menyampaikan proses atau kegiatan yang akan kita laksanakan dan juga tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan kegiatan pembelajaran yang pertama itu kita membahas tentang permasalahan yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Lalu yang kedua, kita melihat tujuan dari penulis, menulis cerita tersebut. Lalu yang ketiga, dengan berdiskusi, kegiatan simulasi. Nanti setiap kelompok berpartisipasi. Simulasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok nanti akan diberi tanggapan. Misalnya kelompok sayur, dia mensimulasikan kegiatan tukar-menukar barang. Setelah itu kelompok ikan yang memberikan tanggapan kegiatan tersebut. Lalu sebaliknya kelompok ikan juga seperti itu. Jadi sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, salah satu siswa pimpin kita dalam doa. Bapa terdapat di amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan pada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Siap hormat. Pembelajaran kita hari ini tadi Ibu sudah sampaikan tujuan pembelajaran. Nanti Ibu akan bagikan teks cerita tentang menukar barang. Tetapi sebelumnya kita perhatikan gambar di papan sini. Lihat gambar di papan sini. Tukar menukar barang, berarti kita awali dengan kegiatan mengamati gambar. Untuk melihat, perhatikan gambar pertama. Bisa lihat? Bisa. Perhatikan gambar pertama. Siapa yang bisa? Atris.
gambar sebuah keluarga. Ada bapak, mama, dan anak mereka. Dan diperhatikan berbagai jenis uang yang ada di atas meja sesuai dengan nilainya. Jadi ini semua keluarga, ada bapak, ada mama, dan ada anak. Mereka sementara memperlihatkan jenis atau macam uang dengan nilainya masing-masing. Lalu gambar yang kedua, April. Celengan kegunaannya untuk menyimpan uang. Ini adalah gambar celengan. Gambar celengan itu kita gunakan sebagai tempat untuk menyimpan uang atau kita menyisihkan, kita punya uang jajan sedikit untuk kita punya kebutuhan. Jadi ini gambar awal untuk bagaimana kita mempelajari materi tentang bertukar barang. Bisa paham? Jadi itu kegiatan awal supaya kita bisa berpikir, oh kegunaan dari uang. Kegunaan dari uang itu kita gunakan untuk apa? Oh di rumah saya ada celengan, berarti saya gunakan celengan itu untuk apa? Di rumah ada yang punya celengan? Ada. Berarti celengan itu bukan kita menghias rumah, tapi kita gunakan untuk menyisihkan kita punya uang jajan, untuk kita punya kebutuhan. Bisa tak? Lalu kita masuk ke pembelajaran yang berikut, kegiatan inti. Jadi nanti Ibu akan jelaskan sedikit tentang bertukar atau membayar. Biasa dengar tidak? Bertukar dan membayar. Biasa kan kalau misalnya kita ke pasar, misalnya kita ke pasar bulan Doni, ke pasar Hadakewa, biasa ke Hadakewa tidak? Biasa toh? Kita biasa ke Hadakewa berarti kita sudah melihat kita punya orang tua atau orang-orang yang ada di pasar itu mereka menawarkan mereka punya barang, toh? Barang. Misalnya, oh kita punya mama, dia bawa barang hasil kebun kita lalu pergi menjual ke pasar Hadakewa. Berarti kita punya hasil itu kita tukar dengan ikan. Barang ditukar dengan barang berarti oh saya punya mama dia bawa ubi, berarti dia ke pasar dia tukar dengan ikan, kan? Dia tukar dengan ikan. Lalu pisang juga sama saja. Pisang itu kita bawa, habis itu kita tukar dengan ikan, garam, sayur, bawang, kan? Itu untuk memenuhi kita punya kebutuhan setiap hari. Jadi itu gambaran tentang bagaimana kita bertukar barang atau biasa orang sebut dengan barter. Lalu Ibu akan bagikan ini teksnya. Teks itu ditukar dengan apa? Nanti dibaca saja. Itu teks tentang ditukar dengan apa, berarti kegiatan menjual barang itu yang dilakukan oleh hewan. Jadi dalam cerita itu menceritakan tentang bagaimana hewan-hewan mereka melakukan tukar menukar barang. Jadi lihat cerita itu, sudah lihat? Lalu sekarang kita perhatikan gambar. Pilih ada gambar, 2 gambar. Jadi cerita tadi itu dia menceritakan tentang bagaimana hewan-hewan melakukan tukar menukar barang di pasar dengan mereka punya hasil bumi yang mereka sudah kerjakan. Jadi gambar, perhatikan gambar pertama ini. Sudah lihat gambar pertama? Gambar pertama dengan kedua, ini ada gambar ayam, tikus, kancil, dan bebek. Perhatikan gambar ini. Sudah lihat semua? Dari
Yasmon. Kancil senang gembira, bebek senang gembira, ayam senang gembira, ibu sedih. Di sini ada ayam, kancil, bebek, itu mereka merasa senang, gembira. Sementara yang merasa sedih itu adalah tikus. Kenapa sehingga tikus dia merasa sedih? Kares. Masalahnya adalah mereka tidak bisa menukar barang yang mereka sukai dan perlu waktu yang lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Jadi tikus itu dia sedih. Kenapa dia sedih? Karena barang yang dia bawa dia mau tukar dengan barang yang dia inginkan, tetapi tidak tercapai karena hewan lain itu mereka membutuhkan barang yang lain. Sementara ayam, bebek, kancil itu mereka merasa senang. Kenapa mereka merasa senang? Yono. Karena kancil, bebek, ayam mereka senang karena mereka dapat menukar barang yang mereka inginkan. Sedangkan tikus merasa sedih karena barang yang diinginkan tidak terpenuhi. Jadi mereka merasa senang karena barang yang mereka sukai atau mereka inginkan itu mereka sudah tukar dengan barang lain. Jadi itu kegembiraan, kesenangan dari hewan yang sudah mendapat barang yang mereka cari atau mereka inginkan. Bisa tak? Bisa paham tidak? Bisa. Jadi kalau kita melihat cerita lalu kita melihat permasalahan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita. Berarti permasalahannya itu mereka menginginkan sebuah barang, lalu ada yang mendapatkannya, lalu ada yang tidak karena mereka merasa sedih. Lalu yang berikut ibu akan bagikan LKPD. Jadi ini LKPD tentang cerita tadi itu yang sudah dibaca. Nanti masing-masing bergas lihat cerita lalu menjawab. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan. Oke, jadi setelah kita mengerjakan LKPD, kita lanjutkan dengan kita punya kegiatan simulasi. Jadi mempersilakan kelompok sayur untuk maju dan mensimulasikan kegiatan tukar rukahan. Kami dari kelompok sayur akan mensimulasikan kegiatan menukar barang. Untuk itu saya mempersilakan teman-teman untuk maju ke depan. Nanti maju lalu langsung maju.
ikan telepon. Oh, kalau sampai sini kita dapatkan. Iya, sama. Terima kasih. Sama. Dan selanjutnya Ibu beri kesempatan untuk kelompok ikan untuk mensimulasikan kegiatan tukar menukar barang. Kami dari kelompok ikan akan mensimulasikan kegiatan tukar-menukar barang. Saya minta teman-teman kelompok ikan untuk maju ke depan. Silakan kelompok ikan. Bisa. Ikan apa? Kalau satu ikan berapa? Terima kasih. Bapak bisa berikan jawab. Bisa, Mama. Ikan apa? Kalau satu pisang berapa ikan? Satu ikan, Bapak. Mari saya ambil. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok ikan yang sudah mensimulasikan kegiatan tukar menukar barang. Ikan silakan kembali. Jadi untuk kegiatan simulasi sudah kita laksanakan. Masing-masing kelompok sudah mensimulasikan di depan. Jadi nanti sekarang masing-masing kelompok. Tadi pertama kelompok sayur sudah mensimulasikan. Nanti yang memberi tanggapan itu kelompok ikan. Jadi kelompok ikan memberikan tanggapan kepada kelompok sayur. Kegiatan simulasi yang dilakukan kelompok sayur baik karena mereka melakukan cara menukar barang dengan baik dan sangat berkesan. Jadi tanggapan kelompok ikan untuk kelompok sayur, mereka punya kegiatan simulasinya baik. Mereka menunjukkan bahwa kegiatan menukarkan barang yang mereka bawa, mereka tukar dengan ikan sehingga mereka punya kebutuhan terpenuhi. Lalu selanjutnya kelompok ikan. Tadi kelompok ikan sudah mensimulasikan kegiatan di depan. Lalu yang memberi tanggapan itu kelompok 2, kelompok sayur. Kelompok sayur memberi tanggapan kepada kelompok ikan. Aktris. Kegiatan simulasi yang dilakukan kelompok ikan baik karena mereka melakukan kegiatan menukar barang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga kegiatan tersebut sangat berkesan. Jadi penampilan kelompok sayur, kelompok ikan itu baik kan? Mereka menunjukkan bahwa bagaimana cara kita menukar barang dengan barang. Kita melakukan tawar menawar. Oh, saya punya barang pisang, bisa tukar dengan
ikan. Jadi kalau kita ke pasar itu berarti kita sudah lihat orang-orang di pasar itu mereka melakukan tukar-menukar barang. Selain mereka tukar-menukar dengan barang, ada juga yang menukar dengan uang. Jadi itu dinamakan kegiatan barter, tukar-menukar barang atau barter. Bisa paham tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Kita tepuk dulu, tepuk semangat. Jadi itu tadi kita punya kegiatan simulasi. Dan simulasi berarti kita melakukan kegiatan. Kalau materinya tukar-menukar barang, berarti kita melakukan kegiatan tukar-menukar barang. Ya. Lalu setelah tanggapan dari masing-masing kelompok, materi dari awal, dari kegiatan awal inti kita mendiskusikan dan mensimulasikan kegiatan, pasti ada kesimpulannya. Oh, kesimpulan dari kegiatan tukar-menukar barang itu apa? Setiap materi pasti kita akan menarik kesimpulan. Kita harus menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Saya bisa memberikan kesimpulan. April. Kegiatan tukar-menukar barang yang dilakukan sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Barang yang kita inginkan dapat dipenuhi. Jadi kesimpulannya bahwa dengan kegiatan tukar-menukar barang, ya, kalau kita ke pasar, kita melakukan tukar-menukar barang, berarti kebutuhan keluarga kita, selalu terpenuhi. Jadi itu kesimpulan. Lalu tadi kita sudah lihat sedikit cerita tentang ditukar dengan apa toh? Nah, itu cerita yang menceritakan tentang tukar-menukar barang yang dilakukan oleh hewan. Lalu pertanyaannya, menurut kalian tujuan penulis menceritakan tentang kegiatan tukar-menukar barang yang dilakukan oleh hewan itu apa? Tujuan penulis itu untuk apa? Nelson. Penulis ini menggambarkan kejadian yang di dalam manusia terkait asal mula munculnya uang dan juga melakukan kegiatan tukar-menukar barang dengan membuat perumpamaan pada hewan. Jadi tujuan penulis yang menulis cerita tentang ditukar dengan apa yang kegiatannya dilakukan oleh hewan-hewan itu mengingatkan kita bagaimana kita melakukan kegiatan tukar-menukar barang. Ya, bisa tak? Jadi itu gambaran materi yang kita pelajari dari awal sampai dengan tujuan penulis. Jadi tadi kita sudah mengerjakan LKPD, lalu kegiatan yang kita lakukan simulasi, habis itu tujuan. Tujuan dari penulis itu sudah dijawab tadi, penulis cerita itu tujuannya apa. Lalu di akhir materi kita ini ada evaluasi. Jadi ada evaluasi, itu evaluasi itu tentang materi yang kita sudah pelajari tadi.
Jadi kalau sudah dikumpulkan. Dari kegiatan evaluasi itu tentang materi tentang bagaimana kita menukar barang dengan barang. Materi yang kita laksanakan dari awal sampai akhir. Itu siswa senang tidak? Senang. Senang. Bisa pahami tidak? Senang. Kalau kita sudah pahami berarti kita tingkatkan. Kita tingkatkan. Lalu kalau materi kita sudah pelajari, berarti kita pulang dan pelajari kembali supaya kita tetap ingat. Oh, saya derajat termotivasi. Bisa paham tidak? Lalu kesimpulan akhir. Dan kesimpulannya bahwa kegiatan barter atau tukar menukar barang itu kita lakukan untuk memenuhi kita punya kebutuhan setiap hari. Benar ya? Jadi kita punya kebutuhan terpenuhi kalau kita bekerja keras, kita mencari sesuatu yang kita inginkan, berarti kita harus bekerja dengan tekun. Dan itu kesimpulan akhir. Lalu ada motivasi, refleksi, kita pulang lalu melaksanakannya sehingga kita lebih memahami materi tentang bertukar atau membayar, kegiatan yang kita lakukan untuk memenuhi kita punya kebutuhan. Jadi di akhir kegiatan pembelajaran ini kita bangun dulu. Masih semangat dong? Jadi kita sudah laksanakan kita punya kegiatan pembelajaran, kita lakukan tepuk untuk memberikan semangat motivasi kita untuk ke depannya. Bisa dong? Tepuk semangat. Terima kasih, silakan duduk. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini sampai di sini, nanti kita lanjutkan di kegiatan berikutnya dengan materi yang lain. Jadi sebelumnya kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Salah satu siswa mengantar kita dengan doa. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Putranya yang berkata kita, yang dikandung dari kekudusan dan daripada bahagia, yang menderita sengsara dalam kebenaran posisi dan kudus, bisa dengan Bapa dan dimakamkan, yang hidup bertempat belajar pada hari ketiga, bagi yang dalam mati, yang naik ke surga bersama dengan Bapa yang Maha Kuasa, dari sejak kedatangan hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebaikan pada kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan istirahat.